Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Miswari. Hari ini saya ingin pamer sekaligus review buku Islam dan Modernitas karya Profesor Dr. Syahrin Harahap, guru besar pemikiran Islam di UIN Sumatera Utara. Para guru besar di UIN Sumatera Utara sebenarnya adalah intelektual yang sangat berbakat. Nama-nama besar lainnya seperti Profesor Hasim Syah, kemudian Profesor Amruni, dan lain-lain adalah intelektual yang punya gagasan-gagasan yang sangat brilian. Saya sangat mengapresiasi pemikiran-pemikiran mereka. Sebenarnya buku Profesor Syahrin Harahap ini sudah saya kenal sejak awal terbitnya. Sudah pernah dibedah di Langsa beberapa tahun lalu, kalau tidak salah 2015. Tetapi waktu itu saya belum punya uang, jadi belum bisa membelinya. Jadi saya sangat ingin, tapi nggak tahu beli di mana. Akhirnya saya waktu di Jakarta bisa membaca buku ini. Sebenarnya buku ini sudah saya baca nyaris keseluruhan. Saya pinjam di Perpustakaan Utama UIN Jakarta. Saya lihat buku ini sangat menarik, sangat bagus dan layak dikoleksi. Kebetulan kemarin saya ke Losmawe, berkesempatan membelinya di Arun Pos, yang ternyata Arun Pos yang sempat tutup ternyata tidak jadi tutup, sudah buka kembali. Saya sangat suka buku ini diantara lain karena setiap istilah-istilah yang disebutkan di dalam buku ini selalu diberikan penjelasan, landasan-landasan yang memang menggunakan referensi yang sangat otoritatif dan akurat. Sebenarnya secara keseluruhan gagasan pembaharuan ini tidak sangat-sangat baharu, karena memang sudah ada beberapa pemikir yang berusaha membangkitkan modernisme Islam melalui teks asli, teks-teks orisinil Islam, teks-teks suci dan teks-teks akurat lainnya. Misalnya menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, dan tafsir-tafsir otoritatif dan karya-karya klasik lainnya. Nah, buku ini dalam setiap pembangunan argumentasi-argumentasi modernitas itu selalu menggunakan landasan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Buku ini diawali dengan pembangunan argumentasi yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sendiri adalah landasan semangat, atau diistilahkan di sini adalah darah dan daging daripada modernisasi Islam. Pada bagian ini ingin dibangun pemikiran argumentasi bahwasanya Al-Quran itu memang punya semangat yang sangat moderat. Al-Quran itu adalah kitab yang anti klasik, dan Al-Quran memang selalu memotivasi untuk membangkitkan modernitas. Kemudian pada bagian selanjutnya dikemukakan tentang pembangunan teori modernisasi Islam, agar modernisasi ini tidak hanya menjadi sebagai sebuah narasi-narasi yang simpang siur, tetapi memiliki fondasi teoritik yang sangat akurat. Kemudian bagaimana argumentasi Islam tentang persoalan-persoalan seperti sekularisasi,
kemudian fundamentalisme, kemudian postmodernisme, civil society, Islam merespon terorisme, dan Islam merespon globalisasi. Di sini selalu dikemukakan dengan landasan argumentasi yang akurat, kemudian menggunakan referensi-referensi yang sangat terpercaya, tidak ketinggalan menggunakan argumentasi-argumentasi para pemikir modernisme Islam. Sangat banyak di sini bagaimana gagasan-gagasan inti daripada para pembaharu Islam, baik itu yang klasik maupun yang modern, dikemukakan di sini. Kemudian buku ini juga membahas tentang arah ideal daripada pembangunan modernisasi Islam. Bagaimana kemungkinan rasional dan realistis daripada pembangunan modernisasi Islam. Kemudian bagaimana Islam itu memiliki pegangan untuk merespon isu-isu mutakhir di dalam dunia yang kontemporer. Kemudian juga merespon tentang persoalan-persoalan seperti politik, gender, pluralisme, dan sebagainya. Secara keseluruhan buku ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai sebuah prinsip teologis Islam dalam merespon persoalan modernitas. Mungkin buku ini ingin mengisi kekosongan daripada dialog modernisasi teologis yang ada di dalam dunia Islam, di mana memang mungkin kita mempelajari aspek-aspek teologis itu melulu tentang persoalan-persoalan debat teologi klasik, yang sebenarnya debat-debat teologi klasik itu sangat di antara manfaat positifnya juga punya implikasi negatif, yaitu menciptakan egoisme yang besar kepada satu keyakinan tertentu dan menyudutkan aliran yang lainnya. Sehingga pembelajaran teologi yang kita pelajari saat ini punya potensi untuk menciptakan sikap-sikap eksklusif dalam beragama. Sebenarnya dari teologi itu yang kita butuhkan adalah bagaimana respon persoalan ketuhanan tidak hanya melulu tentang persoalan langit, tetapi bagaimana persoalan keagamaan ini mampu merespon persoalan-persoalan mutakhir, sehingga orang tidak mengalami kemandekan dalam beragama. Misalnya bagaimana respon teologis terhadap persoalan ekologis, respon teologis terhadap persoalan pluralisme, kemajemukan kita, dan respon teologis terhadap persoalan-persoalan lainnya. Sehingga Islam itu menjadi berdaya guna terhadap kehidupan modern kita. Sampai sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan di-share sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.